Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada para peserta sekalian, para sejawat, para senior dan para guru-guru saya dalam acara webinar Tanya Apa Saja, seri yang ke-41 dengan tema induksi persalinan yang akan dibawakan oleh Divisi Kedokteran Feto Maternal Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Perkenalkan saya Dr. Firda, di sini mohon izin menggantikan host-host sebelum saya, yaitu Dr. Pandu, SPOG, dan Dr. Seto, SPOG, yang memang kebetulan berhalangan hadir juga pada hari ini. Acara selanjutnya biasanya dibuka oleh Ketua KSM Obgyn FK UNER, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, tapi mohon maaf sekali beliau juga berhalangan hadir hari ini karena ada urusan yang mendadak. Tanpa berlama-lama, saya perkenalkan kepada moderator dan narasumber kita, yaitu Dr. Aditya Warman, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, Dr. Hermanto Triyuwono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga kepada Dr. Nariswari Cininta, SPOG. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Dr. Aditya Warman, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Dok. Ya. Terima kasih, Dr. Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sejawat. Kali ini kita mempunyai dua narasumber, yaitu Dr. Hermanto Triyuwono. Beliau sudah staf senior di obstetrik ginekologi. Saya kira semua sudah mengetahui siapa beliau. Yang kedua, Dr. Cininta Nareswari. Dr. Cininta juga intens sekali belajar di bidang fetomaternal dan merupakan narasumber yang handal saat ini karena keterlibatan Dr. Cininta dalam kasus-kasus. Sejawat sekalian, topik kali ini menarik sekali, apalagi kita mengetahui bahwa induksi persalinan ini seringkali dikerjakan.
saat ini bulan November sebagai opsi seringkali terutama di luar pandemik Halo? Putus ya? Nggak ada suara. Masih unmute. ya. Masih di unmute. Sekarang sudah bisa ya? Ya. Ampun, Dok. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf, mungkin sinyalnya ada kendala. Sahabat sekalian, topik kali ini menarik sekali karena kita di luar pandemik, kalau sudah bulan November menjelang Desember itu siap-siap mau liburan sejawat. Dan kalau sudah ada pasien yang sudah mau ATRM itu kita bingung, ini enaknya diinduksi atau tidak. Tapi tentu saja ini menjadi suatu beban pikiran dan moral. Mau menginduksi itu nanti keliru, nggak diinduksi nanti saya liburan, jadi pasiennya siapa yang nolong gitu dan sebagainya. Jadi induksi ini menjadi menarik, apalagi kalau kita sehari-hari berhadapan dengan pasien letak sungsang 2 kilo gitu misalkan ya. Ini mau diinduksi atau enggak ya enaknya ini ya, sudah G3 dan sebagainya. Nah, Dr. Hermanto dan Dr. Sininta sebentar lagi akan berusaha untuk berbagi pengalaman dan ilmu bagaimana kita bisa terlibat dalam induksi ini dan cukup aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. Chat sampai saat ini belum ada. Oh ya, saya ingin menjelaskan bahwa sejawat sekalian silahkan menulis pada kolom Q&A, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Chat juga demikian, karena tidak ada pada forum TAS ini tidak ada presentasi. Mungkin itu ya Dr. Hermanto ya, Dr. Sininta ya. Tidak ada presentasi kan? Atau Dr. Sininta atau Dr. Hermanto ada presentasi pendek aja? Ya, pendek. Ada Dok. Pendek aja. Ada? Ada? Ya, monggo, silakan. Oke. Saya duluan ya Dr. Tinita ya. Iya, silakan kawan. Izin share screen Pak Suhu. Iya, silakan Dr. Host. Ya. Singkat aja. Sudah terlihat ya? Belum. Belum terlihat ya? Belum. Ampun, Dokter, di saya. Tolong Dr. Firda. Ya. Apa sudah terlihat? Ampun, Dok. Sampun ya. Pak Adit sudah nggih? Nggih. Jadi izin tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Aditya, suhu kita ini induksi persalinan ini saya update saja. Jadi mungkin kita bahas dari dua sisi yang berbeda. Dr. Tinta mungkin lebih ke teknis, saya lebih ke indikasi aja, update saja ya. Tujuan presentasi saya adalah untuk menyamakan persepsi, update, bukan untuk mengubah PDT. Ini hanya ini loh, ada temuan-temuan baru yang akan kami sampaikan ya. Oke, batasannya tentunya semua sudah perso, termasuk keberhasilan. Nah, tentunya kenapa dilakukan induksi? Karena dianggap bahwa kalau ditunggu lebih jelek. Nah, kapan itu? Ini yang berbeda-beda ya. Jadi saya mengajukan mempelajari ini, ada beberapa penelitian yang luar biasa. Yang pertama dari Manduhanu. Manduhanu ini 8 juta persalinan ya. Rosenstein 3 ini dari Amerika, Rosenstein hanya khusus California 3 juta. Liver induction ini oleh Grobman, ini arrive trial ya. Arrive trial ini pada ratusan ribu atau puluhan ya. Kemudian oleh Gibson ini yang menarik bahwa
preeklamsinya berkurang ya. Dengan induksi sekitar 39 minggu. Kemudian saya juga ambil dari ini tahun 2020 Bergela ya. Satu lagi William Grobman lagi, jadi penulis sering sekali nih Grobman menulis tentang induction ini Oktober 2021 ya. Oktober. Yang November belum keluar. Ini tadi pagi baru saya ambil. Oke, bagaimana dengan WHO? WHO ini ada yang menyebutkan low dan sebagainya. Nah, yang menarik dari WHO saya juga melihat tuh ada kontradiksi dengan Cochrane-nya ya. Ini Cochrane Middleton 2018. Hasilnya lebih bagus ya. 39 minggu. Nah, dulu ada istilah di induksi elektif itu yang dianggap tidak ada secara medis, bukan indikasi ya. Bukan indikasi, tapi dianggap tidak ada apa-apa terus diinduksi itu elektif istilahnya di sana. Sekarang jadi kontroversi. Ya. Kemudian kita paham bahwa ada pematangan serviks, ya, ada ripening dan sebagainya. Kemudian komplikasi itu ada tachycystal itu definisinya ini. Ya. Ini saya ambil dari alarm, ya. Jadi dua, ada yang dengan gangguan denyut dan tanpa perubahan denyut jantung janin. Pematangan serviks ini sama ya, mungkin kita sudah paham semua. Sangat populer misoprostol. Hanya saja misoprostol itu tidak cuma ripening, tapi ternyata kadang-kadang bisa menimbulkan langsung induksi. Jadi ada paper yang ripening and induction dengan misoprostol, ada yang cuma pre-labor induction pre-labor ya. Efek sampingnya sama, mungkin sudah bersel semua ini. Hanya untuk prostaglandin ini kontraksinya memang berbeda. Ya. Jadi hati-hati dengan prostaglandin. Yang kita sekarang kan sintetik analog E1-nya. Yang E2 sedang masuk, tapi mungkin nggak berhasil ya menggantikan prostin E2. Ya, untuk prostaglandin ini ada panduan penggunaannya. Kita harus bertahan bahwa sebelum diberikan prostaglandin ini KTG-nya harus normal ya. Ini bukan didengarkan. Kalau alarm masih auskultasi ya. Saya usul nanti kita kalau prostaglandin misoprostol ini jangan pakai auskultasi tapi harus ada KTG. Ya. Rawat jalan tidak dianjurkan. Di sana masih ada yang menganjurkan dengan rawat jalan. Kecuali untuk bayi kecil atau IUFD. Kemudian oksitosin. Oksitosin ini protokolnya beda. Kalau di luar ada protokol dosis tinggi dan dosis rendah. Nah, jaraknya kita juga berbeda. Kalau kita di Sutomo 6-12 jam setelah terakhir, kalau di sini 4 jam ya, di awal. Ya, sama. Singkat aja. Bagaimana kalau terjadi tachycystal? Hentikan langsung atau dikeluarkan misoprostolnya, sisa-sisanya. Kadang diperlukan tokolitik. Dan kalau ada gangguan denyut jantung janin, mungkin dengan persiapan sementara yang tidak berhasil, perubahan posisi dan oksigenasi tidak berhasil, perlu dilakukan persalinan sesar. Ini dari Bergela tahun 2020. Jadi istilahnya 37-38 itu early term ya. Full term-nya itu 39 minggu. Ini untuk dengan maternal disease yang normal-normal tadi yang tidak ada kelainan, low risk pregnancy itu juga minimal 39 minggu. Kalau selama ini untuk post-term pregnancy 42 minggu. Tapi sudah maju dari 41 minggu. Beberapa malah menganjurkan 40 minggu sudah diinduksi. Kalau di sini minimal paling cepat 39 minggu dengan catatan usia kehamilannya pasti. Kalau tidak pasti tidak dianjurkan. Nah ini yang menarik ini. Rekomendasinya sama dari Bergela ya. Induksi pada 39 minggu. Ini pada semua ya, low risk dan high risk.
high risk malah lebih maju. Ini pada low risk pregnancy itu quality of evidence-nya high dan strength of recommendation-nya strong. Terus satu lagi method of induction. Foley balon kateter itu dianjurkan ya, ada di sana. Jadi menarik ini, di kita masih belum rutin, sudah kita teliti. Ada beberapa penelitian mengenai Foley dan oksitosin yang dikombinasi atau Foley kateter dengan misoprostol. Hasilnya lumayan memperpendek persalinan. Ya. Bagaimana dengan KPP ya? KPP atau KPD, ketuban pecah dini aterem ya. Dari ini tahun 2000 meta-analisis pada 8.600 ibu hamil. Jadi langsung dilahirkan ya, enggak usah ditunggu kalau yang ini. Ini dari up to date tahun 2021. Jadi untuk KPP aterem itu tidak dilakukan expectant management, tapi langsung dilakukan induksi. Ada 4 hal yang berkurang, yaitu penurunan dari pecahnya ketuban sampai lahir, terjadinya chorioamnionitis dan endometritis, dan masuknya ke NICU, dan berkurangnya sepsis. Termasuk berkurangnya sesar ya, ada 4. Jadi sebagai take home messages, indikasi adalah kondisi yang menyebabkan satu tindakan obstetris dilakukan itu bisa berubah sekarang ya, seperti cesarean section by request itu ya. Sekarang ada yang menganjurkan 39 minggu di maksimal 40 minggu aja diinduksi, meskipun tidak ada maternal disease. Ibunya baik, masih anaknya baik, tetap dilakukan induksi. Tapi tentunya dengan itu bukan mengubah PDT, hanya dari kajian-kajian itu ternyata ada usulan begini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan lebih jauh berdiskusi dan menghasilkan luaran yang lebih baik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hermanto. Sekarang mungkin Dr. Sininta ada semacam intro gitu ya. Iya, tenun dokter. Mungkin kalau untuk presentasi saya tidak ada, cuma kalau sebagai gambaran umum memang kalau dibandingkan dari zaman 20 tahun yang lalu dok dan sekarang ternyata rate untuk tren untuk induction of labor ini ternyata meningkat. Memang salah satunya dengan meningkatnya pengetahuan kita mengenai morbiditas. Kalau misalnya pada beberapa kasus dengan komorbid atau faktor risiko. Yang kedua kalau misalnya yang hot topic itu memang kayak postterm ya dok ya, kayak postterm itu dulu kan kita mengenal ada post-it, tapi ternyata sekarang lebih signifikan kita untuk perbedaannya itu untuk luaran terutama neonatalnya itu kalau kita bagi menjadi postterm bukan menjadi post-it lagi. Jadi istilah post-it itu nggak dipakai lagi. Dan seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Hermanto tadi, kalau di atas pada beberapa kasus yang low risk pregnancy, ternyata pun untuk kejadian posttermnya itu yang kalau kita biarkan dengan expectant management ternyata meningkatkan morbiditas untuk neonatusnya. Jadi rate untuk admisi ke NICU-nya juga meningkat, rate untuk respiratory distress yang meningkat sehingga dia juga resiko untuk prolong penggunaan ventilator atau CPAP itu meningkat. Jadi memang trennya kita lebih tidak ekspektatif lagi gitu, jadi lebih ke arah untuk induction of labor. Ya, jadi dulu itu mungkin hanya 10% kasus, mungkin 20 tahun yang lalu yang dilakukan induction of labor dengan indikasi, tapi sekarang meningkat 3 kali lipatnya. Ini data dari US, kalau data di Indonesia, saya belum punya. Kemudian untuk beberapa hal yang mungkin masih jadi kontroversi itu seperti pada kelainan letak gitu, kayak tadi Dr. Adit sampun bahas di awal itu bagaimana mengenai letak sungsang. Jadi letak sungsang sendiri ini dulu kan kita mengenal bahwa ada satu nih underscore, salah satunya yang mungkin skornya rendah tuh kalau misalnya pada panggul yang belum teruji misalnya atau pada premi gravida seperti itu pasti scoringnya rendah, dan kalau kita
resume Zaytuni underscore-nya pasti not in favor for vaginal delivery. Cuma ternyata kalau dari perkembangannya dan beberapa penelitian terbaru seperti contohnya pada term bridge trial yang dilakukan sekitar 5 tahun terakhir itu, ternyata kalau bahkan in bridge presentation, tapi ada syaratnya juga sih dok, bridge presentation yang seperti apa yang boleh vaginal delivery dan bahkan dilakukan induksi. Terutama kalau misalnya syaratnya yang pertama itu adalah presentasinya. Jadi presentasinya itu memang harus komplit dan juga mungkin bokong kaki. Jadi bisa yang bokong murni atau bokong kaki. Kalau presentasi kaki itu tidak boleh sama sekali. Itu boleh dilakukan induksi persalinan. Jadi ini yang temuan-temuan terbaru seperti dalam beberapa hal yang terkait dengan induksi of labor. Mungkin itu dulu dokter. Siapa? Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sininta. Jadi sekaligus Dr. Sininta ternyata menjawab Q&A-nya Dr. Mafiratus Sariro. Ya, nggak sengaja Dr. Mafiratus belum nulis, Dr. Sininta sudah jawab ya. Atau mungkin sehati ya. Iya. Udah janjian Dok. Janjian. Nah, ini kemudian ada pertanyaan kedua. Mungkin Dr. Hermanto bisa membantu. Yang ketiga aja ya Dr. Hermanto ya. Karena Dr. Hermanto ini banyak membaca tentang induksi, persalinan 39 minggu. Kemudian kriteria gagalnya apa ini? Misalkan kita sepakat yakin 39 minggu ini kita induksi saja dah. Karena Desember saya mau pergi. Iya. Tapi nggak berhasil. Terus kapan kita bilang gagal? Iya. Kita masih di Sutomo masih 3 kali ya, 3 kali. Masih di atau ada komplikasi ke ibu maupun janin. Ya, iya. Saya usulkan begitu ya. Iya. Mungkin kalau gagal artinya tidak ditunggu lagi ya. Ya, tidak ditunggu lagi. 39 minggu hasilnya luar biasa. Kalau 3 kali itu sudah 3 hari, hampir 40 minggu sudah. 40 minggu. Iya. Ya. Terima kasih. Saya begitu. Iya. Terima kasih Dr. Host. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ketuban pecah dini dengan oligo aman untuk diinduksi? Apakah ada parameter yang harus dievaluasi dan dipantau? Terima kasih. Ini dari Anonymous. Mungkin siapa Dr. Jin? Iya dokter, Matonondo. Jadi kalau untuk memang sudah jelas etiologinya dengan KPP atau PROM, berapapun jumlah ketubannya dokter, asalkan kita juga melakukan monitoring. Jadi syaratnya kalau kita melakukan induction of labor itu pasti satu, yang pertama kita harus continuous monitoring sebetulnya. Jadi nggak boleh cuma monitoring di awal ya. Jadi setiap kita memasukkan agen induksi itu sebenarnya harus segera kita pasang NST atau CTG dan terpasang terus, karena kita juga harus menilai bagaimana efek dari agen induksi itu yang biasanya kita sering pakai oksitosin, dan juga efeknya pada heart rate-nya juga. Kita juga menilai minimal bagaimana efektivitas dari kontraksinya itu. Jadi kalau dari yang saya baca sendiri itu ternyata kalau PROM atau KPP itu berapapun tidak masalah untuk dilakukan vaginal delivery asalkan CTG-nya masih baik. Nah, jadi assuring fetal heart rate, dan juga berikutnya justru kita harus melihat menilai cervix condition-nya. Jadi yang dibagi menjadi 2 dok, jadi favorable cervix sama unfavorable cervix. Sebelumnya kita juga harus menyingkirkan adanya CTD atau tidak gitu. Kalau untuk seperti biasa kalau kita melakukan evaluasi untuk cervix memang kita menggunakan Bishop score.
Kemudian kalau memang ternyata Bishop score-nya, kalau di luar negeri kita memakai kalau yang favorable itu skornya di atas 6, 4-5 itu masih gray area, dan yang di bawah 3 itu sama dengan di bawah 3 itu yang unfavorable, kita boleh menambahkan dengan ripening cervix. Jadi mungkin di sini kita harus menekankan perbedaan antara ripening sama induksi. Kalau ripening tuh macam-macam ya dok ya, untuk metodenya, bisa menggunakan mechanical, bisa menggunakan pharmacologic agent. Yang mechanical itu contohnya dengan menggunakan balon kateter, kemudian balon kateter yang diberikan beban. Yang berikutnya juga bisa langsung kita berikan agen farmakologi seperti prostaglandin E1 atau E2 yang sering kita pakai di Indonesia ini yang PGE1. Itu dok. Jadi parameternya mungkin itu dulu. Jadi bukan AV-nya, bukan jumlah ketubannya, tapi justru heart rate dan kondisi serviksnya, dan kita pastikan tidak ada CPD. Bahkan pada kasus-kasus yang misalkan sudah ada tanda-tanda infeksi dok pada PROM, tapi dengan favorable cervix masih ada tempatnya untuk melakukan persalinan pervaginam, karena pada kasus yang dengan favorable cervix itu memang signifikan bedanya untuk time dari interval antara kita memberikan induksi dan delivery dibandingkan kalau pada yang unfavorable cervix. Mungkin seperti itu, dokter. Iya, terima kasih, Dr. Sin. Nah ini Dr. Sin, ini sehati juga dengan Anonymous ini. Yang Anonymous ini menanyakan tentang apa itu induksi, apa itu ripening, ini sudah dijawab. Iya, sudah dijawab oleh Dr. Sininta. Iya, sakti. Iya. Ini Dr. Sininta, saya mengembangkan sedikit tentang KPD dan oligo. Mungkin sejawat yang Anonymous ini mengait-kaitkan. Nah, kalau post-it dengan oligo itu bagaimana gitu mungkin ya? Kok dikait-kaitkan ini KPD dengan oligo? Kalau post-it atau IUGR dengan oligo itu enaknya bagaimana, Sininta? Apakah ini enaknya langsung seksio aja atau dicoba dulu induksi gitu ya? Mungkin Dr. Hermanto atau Dr. Sininta? Ya. Atau Dr. Sininta? Ya, silakan. Oke, dokter. Jadi mungkin kita harus mengembalikan ke etiologinya, ya dok. Mungkin kalau yang di ROM memang jelas pengurangan ketubannya itu memang karena ada melalui dari ketuban pecahnya. Sedangkan kalau yang post-term itu lebih ke arah kombinasi ya dok ya, antara memang produksi amniotic fluid-nya itu memang secara fisiologi setelah 38 minggu itu akan mulai berkurang, baik terutama memang kausanya lebih ke arah ke plasenta juga ya dok ya, karena sudah mulai ada mungkin kalau kita bilang disfungsi plasenta juga kok kayaknya terlalu ekstrim ya dok, tapi memang secara etiologi memang ada pengurangan pada post-term setelah terutama AV-nya setelah 38 minggu. Beda lagi kalau misalnya kita membicarakan mengenai oligohydramnion yang dikaitkan dengan FGR atau fetal growth restriction, itu etiologinya beda lagi. Jadi mungkin yang kita tidak perlu was-was itu kalau memang oligohydramnionnya itu disebabkan oleh KPP atau PROM. Tapi kalau yang oligo, selama oligonya itu kita pakai batasan AV-nya mungkin di oligohydramnion sama severe oligohydramnion gitu. Kita pakai kalau misalnya oligohydramnion misalnya AV-nya itu di atas 5, sedangkan kalau severe oligohydramnion itu AV-nya di bawah 5 atau sama dengan 5. Itu kita bisa menambahkan lagi informasi dengan menggunakan CTG karena bayi itu kan untuk kondisinya tuh memang dinamis gitu, tidak hanya kita bisa melihat satu parameter saja untuk memutuskan route of delivery-nya atau mode of atau timing of delivery-nya. Jadi kita harus mengecek bagaimana respon kardiopulmonarnya pada bayi ketika
ada kontraksi dan tidak ada kontraksi. Jadi itu pentingnya CTG. Kemudian kalau misalnya biasanya memang kalau pada severe oligohydramnion, angka kejadian untuk asfiksia intrapartum itu lebih tinggi kalau misalnya dilakukan vaginal delivery dibandingkan kalau misalnya kita dengan cesarean delivery. Makanya itu bisa salah satu jadi patokan di kita untuk menentukan route of delivery-nya. Kalau yang terkait dengan FGR, dokter, ini ternyata banyak penelitian dan masih ongoing dan masih banyak kontroversinya sendiri, dok. Jadi paling enggak ada 3 penelitian besar secara internasional, mungkin 2 di Amerika, 1 di Eropa. Mereka menggunakan parameter macam-macam, ada yang menggunakan CPR, ada atau cerebroplacental ratio untuk menentukan menentukan time of delivery, ada yang menggunakan parameter Doppler dari ductus venosus maksud saya. Jadi ternyata kalau misalkan ada kelainan dari cerebroplacental ratio atau CPR, itu kalau misalnya kita induksi, asalkan dia sudah late preterm ya dok, atau early term, itu menurunkan dari adverse neonatal outcome-nya. Jadi lebih baik outcome neonatusnya dibandingkan kalau kita expectant management. Tapi sayangnya di sini di penelitian ini tidak menginfokan mengenai AV-nya. Jadi mereka benar-benar memang fokus untuk Doppler-nya saja. Yang kedua, penelitian berikutnya itu yang menggunakan ductus venosus juga sama. Ternyata juga lebih baik kalau kita immediate delivery dan masih ada tempatnya untuk vaginal delivery pada kondisi-kondisi di mana ductus venosusnya itu masih dalam kondisi baik dan belum ada tanda-tanda kelainan pada ductus venosus, misalnya adanya reverse A-wave gitu dok. Kalau misalnya sudah mencapai aterem, berapapun persentilenya, itu harus segera langsung diinduksi. Masih ada tempatnya per vaginam, gitu dok. Cuma yaitu nggak ada data mengenai AV-nya dok di penelitian-penelitian ini. Mungkin itu dokter. Iya, terima kasih Dokter Sininta. Jadi mungkin sejawat sudah jelas oligo karena memang ketubannya yang merembes hilang, atau oligo yang memang produksinya berkurang oleh karena sesuatu ya, misalkan memang placental insufficiency dan sebagainya, alur pikir untuk melakukan induksi harus dibelah 2 ya, Dr. Sininta ya. Yang ketubannya merembes, mungkin kita kalau rasanya lebih aman ya, karena tidak ada halangan aliran darah. Sementara yang fetal growth restriction ini harus dipikirkan apakah dia tahan tidak dengan kontraksi dan sebagainya. Jadi beda alur pikir gitu. Terima kasih Dr. Sininta. Dr. Bramantio bertanya tapi tidak ada pertanyaannya ya, hanya kepada Dr. Sininta gitu aja. Nyopo saja. Kemudian Dr. Siti Rahayu pada bekas seksio. Berapa batasan usia kehamilan yang diperbolehkan diinduksi? Atau metode apa yang direkomendasikan? Terima kasih. Nah ini sulit ini ya. Tapi kita mulai aja lah, Dr. Host. Gimana Dr. Host pendapatnya? Iya, betul sekali ini susah menjawabnya. Kalau saya masih 24 minggu ya. 24 minggu, 28 minggu masih dipertimbangkan, tapi informed consent yang sangat baik. Informed consent yang sangat baik. Misalnya IUFD dengan bekas seksio, apakah kita langsung hysterotomi kan enggak ya. Jadi risk and benefit dan harus dikomunikasikan dengan ibu dan keluarganya. Saya usul begitu. Iya. Terima kasih Dr. Host. Dr. Sininta, anunya alur teori ya, waktu kita belajar di kedokteran, bekas seksio itu indikasi, kontraindikasi atau relatif ya, Dokter? Iya, dokter. Jadi tergantung dari insisinya gitu, insisi uterusnya ternyata dokter. Kalau dari penelitian-penelitiannya tuh yang
terbaru, kalau memang misalnya prior cesarean sectionnya itu dengan classical incision atau yang kalau di uterus itu di vertikal gitu, kadang-kadang jangan tertipu dengan apa namanya insisi yang di perutnya Dok ya. Kadang-kadang insisi perutnya bisa Vann Steel tapi ternyata di dalamnya mungkin dilakukan classical incision atau bahkan mungkin awalnya merencanakan lower segment incision tapi ternyata harus diekstensi T incision ya Dok ya. Itu kalau yang classical incision dan T incision atau ada riwayat operasi yang melibatkan myometrium, misalnya myomectomy Dok. Ini ternyata kontraindikasi untuk dilakukan satu bahkan trial of labor tolak Dok. Mungkin yang banyak trennya sekarang ya Dok ya, VBAC tolak gitu. Itu bahkan tidak boleh, apalagi diinduksi. Jadi memang terbukti kalau pada kasus-kasus yang dengan faktor risiko yang tadi, itu kalau dilakukan induksi, kejadian rupturnya itu 4 kali lipat dokter bahkan dibandingkan kalau kita lakukan induksi atau trial of labor after cesarean pada yang lower segment cesarean section. Jadi mungkin untuk kita semua pengingat kalau misalnya memang ada menerima pasien dengan riwayat SC benar-benar harus menanyakan bagaimana insisinya yang kadang-kadang juga pasien sering nggak tahu ya Dok ya. Untuk itu mungkin untuk pengingat terutama untuk saya juga kalau misalnya kita melakukan insisi yang berbeda atau di luar rencana mungkin kita harus informasikan ke pasien karena itu akan sangat menolong pasien di subsequent pregnancy atau next pregnancy-nya untuk mengurangi risiko kejadian ruptur. Kalau dia nggak tahu ternyata dia classical incision kan kasihan juga pasiennya Dok. Mungkin seperti itu Dok. Ya, jadi ada kontraindikasi absolut ya, yang tadi klasik itu, tetapi yang lower segment kontraindikasi tapi harus dengan informed consent yang jelas kalau mau tolak. Iya, tolak dan juga mungkin perlu beberapa pemeriksaan ya. Ultrasound gitu ya, melihat apakah ada dehiscence dan ya, dehiscence ya, dehiscence dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya ini Dr. Bramantio ternyata menanyakan ini, kriteria gagal OD bagaimana? Tapi sudah dijawab ya tadi ya? Ya, sudah. Sudah dijawab. Jadi untuk selanjutnya, ini yang menarik ini mungkin. Selamat pagi Dr. Host dan Dr. Sininta. Semisal ada pasien datang dengan HPHT yang pasiennya bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian diketahui 40 minggu, setelah di USG 41 minggu, air ketubannya cukup, normal, plasenta tidak ada kalsifikasi, tapi pasien tetap dilakukan induksi. Apakah seperti ini pasien diinduksi? Atau masih ada tempat untuk menunggu? Maksudnya menunggu spontan infartu. Nah ini pertanyaan menarik Dr. Hermanto. Kalau nunggu spontan nanti liburan tahun baru nggak ada dokternya. Nah ini gimana ini? Ini menarik Dr. Hermanto. Gimana enaknya Dr.? Ya ini dari kita kan 41 ya standarnya baru diinduksi. Kalau tidak ada masalah sama sekali. Tapi temuan-temuan terbaru ternyata makin maju ya. Maksudnya usianya makin dini itu determinasi. Tetapi tidak kurang dari 39 minggu. Rule of 39 ini harus ya. Jadi harus 39 minggu ke atas baru diinduksi. Nah, menurut saya usia kehamilan dari HPHT kalau pasti itu yang dipakai. Dari USG ini mbahnya USG malah jadi moderator nanti ditambahkan apa enggak bahwa usia kehamilan 41 minggu pada USG itu kan berdasarkan weight ya, berat ya, bukan berdasarkan usia kehamilan. Jadi usia kehamilan tetap 40 minggu ya. Jadi itu dari saya Pak Adit. Iya.
Terima kasih. Jadi paradigmanya bergeser ya, dari yang dulunya harus ada kriteria 42 itu apa, postterm dan sebagainya. Sekarang kita geser lebih dari 39 ya. Lebih dari 39, apalagi kalau favor ya sudah lahirkan aja, hasilnya ternyata bayinya sehat. Ibu dan bayinya lebih baik di sana. Lebih baik gitu, penelitian mengatakan. Iya. Bukan di Indonesia ya. Iya, bukan di Indonesia. Dokter Chin mungkin ada tambahan? Setuju dengan Dokter Hermanto, Dok. Mungkin kalau masalah dating kita tetap memakai hukum bahwa LMP itu yang paling benar. Kalau memang memungkinkan kita bisa mengurut dengan USG pada early pregnancy ya Dok ya, pada trimester 1 utamanya atau trimester 2. Mungkin di situ kita bisa menarik garis polanya bagaimana pertumbuhannya sinkron dengan usia kehamilan berdasarkan HPHT atau tidak. Kemudian berikutnya ternyata kaitannya ini kayaknya kok mungkin kasusnya mungkin ke arah makrosomi ya Dok ya, misalnya memang kalau ada 40 tapi biometrinya 41. Mungkin kita juga harus melihat kalau ada perbedaan ini, apakah ada risiko pasien ini sebenarnya ada gestational diabetes ya Dok. Ini kita juga harus lebih waspada kalau misalnya ada pasien bayi dengan biometrinya lebih besar dari gestational age yang berdasarkan HPHT itu Dok. Itu harus diteliti juga ya, harus diinvestigasi juga Dok, karena nanti kaitannya dengan resiko adanya neonatal hipoglikemi juga kita harus siap-siap. Apakah pasien ini juga glycemic indexnya terkontrol sama ini selama kehamilan? Jangan-jangan ada undiagnosed gestational diabetes mellitus juga yang juga meningkatkan resikonya terjadinya stillbirth juga kan Dok untuk pada kasus seperti ini. Dan ternyata kalau memang misalnya ditemukan ternyata pasien ini adalah GDM dan efek dari GDM-nya yang belum terdiagnosis sebelumnya atau unregulated, jadi glycemic levelnya itu belum terkontrol, ternyata membuat bayinya lebih besar atau makrosomia. Memang harusnya kita lebih agresif lagi Dok. Bahkan kalau ada GDM yang uncontrolled glucose itu kita bisa disarankan untuk terminasi kehamilannya itu sekitar 38 minggu Dok. 38 minggu lebih baik outcome untuk ibunya dan untuk bayinya. Jadi kalau pada ibunya itu lebih banyak berhasil untuk vaginal delivery-nya dibanding kalau misalnya kita cuma expectant management. Dan yang kedua, untuk shoulder dystosianya Dok, kejadiannya berkurang secara signifikan Dok. Cuma memang hati-hati karena kita early induction, mungkin hati-hati pada aspek neonatusnya. Itu tadi mungkin terkait dengan respiratory distress atau neonatal hipoglikeminya juga harus kita perhatikan. Mungkin itu Dokter. Jadi investigasinya harus lebih adekuat lagi Dok. Iya, terima kasih. Iya, apa yang dikatakan Dokter Sininta, Dokter Hermanto tentang USG tadi benar sekali ya. USG pada trimester 3 mempunyai bias 3 minggu ya. Jadi 41 ini sebetulnya bisa kalau 3 minggu ke belakangnya bisa 37 juga bisa ini sebetulnya, tapi usianya tetap sama 40 ya. 37 sampai 43 ukurannya. Jadi biasnya banyak. Tidak bisa dijadikan acuan usia kehamilan karena biasnya banyak. Tapi yang menarik yang dijelaskan Dr. Sininta malah ini makrosumi atau tidak ini. Kalau makrosumi tentu saja kita harus lebih lanjut untuk melakukan investigasi. Ya. Baik itu pengakhirannya maupun mode of delivery ya Dr. Sininta ya. Makrosumi dengan biometri bisa untuk EFW-nya, tapi kalau saya malah dengan palpasi kalau saya palpasi loh kok gede ini ya udah. Ya, baru investigasinya. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Dr. Gusti Ngurah Agung Eka Wiguna. Nah, ini tentang hiperstimulasi, Dr. Hermanto.
Kalau terjadi hiperstimulasi, ini bagaimana cara penanganannya? Apakah dengan pemberian terbutalin atau ada yang lebih baru gitu ya? Iya. Iya. Saya coba jawab gitu, nanti ditambah. Iya. Jadi hiperstimulasi didefinisikan yang terakhir itu 5 kali dalam 10 menit, 5 kali kontraksi, lebih dari 5 kali dalam 10 menit. Ada minimal 3 yang harus dilakukan. Hentikan oksitosinnya. Yang kedua, pemberian tambahan IB bolus 500 sampai 1 liter cairan, atau diberikan terbutalin 250 mg subkutan, dan dilihat lagi hasilnya bagaimana, evaluasi lagi. Memang dianjurkan. Saya sendiri tidak pernah pakai ya. Gitu. Iya. Terima kasih, Dr. Host. Dr. Sininta, mungkin ada tambahan? Oke, dokter, mungkin kalau untuk agentokolitik memang masih terbutalin, mungkin juga alternatif berikutnya bisa menggunakan MGSO4 ya dok ya, karena dia sifatnya sebagai kalsium channel blocker juga, jadi bisa mengurangi kalsium channel blocker ya, kompetitif ya dok, dia sifatnya kompetitif untuk kalsium reseptornya pada uterus, jadi bisa untuk alternatif menggunakan untuk tokolitiknya dokter, mungkin itu. Iya, terima kasih Dr. Sininta. Jadi terbutalin atau dengan magnesium sulfat ya, relaksan. Nah ini Dr. Hermanto ini yang menjawab ini ya. Selamat siang dokter, mohon bertanya untuk wilayah kerja di daerah kabupaten, apakah memungkinkan bila prosedur induksi persalinan diterapkan pada puskesmas? Nah ini Dr. Hermanto, bagaimana Dr. Hermanto yang banyak membina? Iya. Jangan ya, berbahaya ya. Jadi syaratnya nomor 1 untuk menghindari itu, karena ada risiko untuk hiperstimulasi yang harus, kalau tidak bisa ditangani, harus diselesaikan dengan persalinan sesar. Jadi usul saya tidak boleh di vaskes tingkat 1. Yang kedua, syaratnya diperketat dengan pemeriksaan KTG sebelum induksi. Ya. Yang ketiga, dalam setengah jam atau sampai 1 jam, itu batasan dari PONEK harus sudah bisa melakukan sesar kalau ada komplikasi. Jadi tidak memenuhi syarat untuk di vaskes tingkat 1, Pak Dit. Iya, terima kasih Dr. Hermanto. Dr. Sininta ada tambahan atau sudah setuju? Setuju dong. Iya, ini memang perlu suhu yang paling bijak untuk menjawab memang. Ya. Secara singkat, setiap ada tindakan invasi, apakah itu invasi operasi atau induksi pun itu adalah tindakan invasi, kita harus menyiapkan alternatif prosedur yang lain. Ya. Salah satunya kamar operasi dan sebagainya. Tidak tertutup kemungkinan diinduksi ruptur. Ya, jadi selalu ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Baik, ini Dr. Bramantio lagi ingin menanyakan tentang gagal ripening itu apa? Apakah ada gagal ripening? Iya. Gagal ripening ya. Gagal ripening mungkin PS-nya tidak naik-naik ya. Iya. PS-nya tidak naik-naik. Yang saya baca, saya belum pernah baca failed ripening ya. Belum pernah. Mungkin dokter yang lain, Pak Adi sama Pak Nita. Bu Nita. Jadi usul saya, kalau PS-nya jelek dan ada indikasi, itu dikombinasi antara balon kateter dan oksitosin atau misoprostol. Jadi jangan satu, jangan berurutan. Oksitosin baru balon atau balon baru oksitosin. Atau balon baru misoprostol. Karena dikombinasi hasilnya lebih bagus. Itu, matur nuwun. Iya. Dr. Sin mungkin tambahan? Iya, dokter. Jadi mungkin untuk gagal ripening memang terdefinisi tidak ada, tapi memang kalau pada beberapa penelitian, kalau misalnya membandingkan antara ripening dengan penggunaan PGE1 versus penggunaan prostaglandin plus mekanikal itu ternyata lebih baik dan
lebih cepat time interval to delivery-nya itu lebih cepat pada yang kombinasi, dokter, misalnya, atau bahkan tidak perlu, salah satu alternatif lainnya selain pemberian prostaglandin, mungkin bisa dikombinasi dengan penggunaan kateter yang pakai pemberat ya, dok ya. Jadi bahkan perbedaannya itu bisa mengurangi time to delivery intervalnya itu sampai 3 jam, dok. Jadi mungkin kalau kegagalan ripening sendiri itu jarang terjadi. Dan ini juga tergantung dari usia kehamilan dan juga ininya ya, dok ya, monitoring selama kita melakukan ripening. Yang penting kalau sudah pada saat kita pertama kali melakukan ripening dan memasukkan, misalkan kita menggunakan agen prostaglandin, kalau sudah ada 2 kali kontrasi dalam 10 menit tuh biasanya itu baik outcome-nya. Jadi akan berhasil untuk ripening-nya. Mungkin itu, dokter, sebelumnya. Ya, terima kasih Dokter Jininta. Jadi ini juga secara teori juga pengalaman ya, saya. Iya, terima kasih. Dari Q&A kita ternyata ada yang di chat. Dokter Prita dari Jakarta ya. Nah ini Dokter Hermanto ini terpaksa yang harus menjawab ini. Suhu tertinggi. Kompetensi siapa induksi persalinan ini? Atau akselerasi persalinan ini? Ini dikaitkan dengan bidan. Oh iya. Tidak boleh ya, karena makanya itu syaratnya harus ada KTG, harus dalam setengah jam bisa sesar. Connect itu ya, komprehensif. Jadi harus di rumah sakit. SPOG nih kompetensinya. Ya. Iya. Ada aturan yang baru saya kemarin di Dokter Budi itu tambah mengurangi wewenang dari beliau-beliau loh ya. Jadi usul saya ini harus ranahnya rumah sakit. Tipe D juga tidak apa-apa, tapi rumah sakit itu harus tim. Okay. Iya. Terima kasih Dokter Hermanto. Sampai levelnya itu ada peraturannya ya, Dokter Hermanto ya. Dokter Hermanto sudah membaca ternyata ada peraturannya. Dokter Prita ini di Jakarta rupanya ya. Baik, kita kembali lagi ke Q&A. Dokter Numbi. Pada kasus Dokter Numbi ini apa ya? Yang dari Malang ya? Numbi Danu. Iya, Dokter Danu. Numbinya Dokter Danu. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, kasus IUFD bekas seksio 28 minggu. Nah, ini dia. Apakah ada tempat untuk induksi persalinan? Atau apa modalitas yang terbaik? Nah, ini sebetulnya sedikit ulangan, judgement dan sebagainya ya. Monggo siapa dulu ya? Judgement ya. Monggo, Dokter Ninta. Dokter Ninta. Iya, dokter, ini kombinasi 2 bacaan. Jadi satunya IUFD, satunya BSC ya. Jadi saya mencoba kalau misalnya ini kasus IUFD atau stillbirth yang memang di atas di bawah 24 minggu, memang sebaiknya memang dilatasi dan evakuasi mungkin dengan ekuretase ya, dok ya. Tapi kalau udah di atas 24 minggu itu masih ada tempatnya untuk persalinan per vaginam jika memungkinkan. Tapi memang dari aspek riwayat cesarean section-nya tentu kita harus screening dulu. Yang pertama, satu, posisi plasentanya juga. Yang kedua, adakah ini ya, dok ya, abnormal invasif juga pada plasentanya. Itu juga sebelum kita melakukan terminasi atau memilih mode of delivery-nya itu harus kita explore dulu. Namun jika ternyata sudah aman-aman semua, tidak ada tidak ada abnormal invasif dari plasentanya, bisa dilakukan untuk ini, dok, induksi of labor. Bahkan kalau untuk ripening-nya, tapi memang disarankan, dok, ripening-nya itu tidak menggunakan agen
prostaglandin, Dok. Bisa kita gunakan yang lebih ke arah mekanik, Dok. Jadi bisa pakai balon kateter, atau kalau misalnya memang memungkinkan kita bisa melakukan amniotomi dulu untuk ripeningnya, kemudian dilanjutkan dengan tripoksitosin. Seperti itu, Dokter. Ya, terima kasih. Dr. Sininta, Dr. Hermanto. Tetapi sedikit kembali Dr. Sininta ya. Gitu. Induksi pada poseksio itu pesan awalnya kontraindikasi, ada yang absolut, ada yang relatif. Nah, yang relatif harus dipertimbangkan A, B, C, dan sebagainya ya. Jadi boleh, tapi harus dengan syarat yang ketat gitu ya. Iya. Terima kasih. Yang ini Dr. Gusti Ngurah Darmaja. Berapa kali misoprostol? Apakah kriteria gagalnya itu sama dengan primi dan pada multi? Nah ini ya, sulit juga ya. Gimana? Dr. Host? Ya, kalau saya begini, selama bayinya masih baik, ibunya masih baik, gak apa-apa dicoba ripening ya. Kalau enggak ada indikasi, makanya di alarm ada indikasi urgent, ada indikasi yang elektif. Jadi ada begitu. Kalau enggak ada, enggak masalah. Ya, itu dari saya, Pak Adit. Iya. Nah, selama bayinya sehat ya. Iya. Dokter Sininta, mungkin ada pendapat? Setuju, Dokter. Tidak ada kriteria pasti dari guideline manapun untuk masalah ripening berapa kali maksimalnya. Cuma memang kita dosisnya harus sudah pasti dosisnya itu yang paling aman itu yang untuk aterem itu 25 mikrogram itu memastikan, dan juga bisa diulangi intervalnya 4 sampai 6 jam juga itu masih baik, asalkan fetal heart rate dan kondisi ibunya juga baik, Dokter. Iya. Baik, terima kasih, Dr. Sininta. Pesannya rasanya tertangkap ya. Nah, kita bergeser ke chat. Ada pertanyaan menarik ini dari Dr. Gusti Ngurah Agung Eka Wiguna. Dr. Hermanto ini yang ya. KPD, ATRM nggak usah nunggu, langsung diinduksi, sementara teori yang dulu kan ditunggu mungkin dia infartus spontan. Nah sekarang kan induksi aja gitu ya. Itu gimana Dr. Hermanto penjelasannya? Ini ada alinea khusus di up to date ya. Dulu kan memang 70% itu kalau KPD itu aterem ya, KPD aterem itu 70% akan infartus spontan, sehingga diberlakukan ditunggu saja, ngapain dilakukan induksi. Ternyata bukti menunjukkan hal yang berbeda ya. Kalau diinduksi hasilnya lebih baik pada 4 poin tadi, malah 7 sebetulnya, 7 poin ya. Tadi ya. Yang pertama ya, jadi mulai dari pecahnya ketuban, memendeknya waktu dari pecahnya ketuban sampai kelahiran. Yang kedua, mengurangi risiko chorioamnionitis. Yang ketiga, mengurangi risiko masuk NICU bayinya. Kemudian berkurangnya 3 ya, sepsis, mortalitas, dan persalinan sesar. Jadi ada 6 yang berkurang dengan diinduksi langsung. Ini meta-analisis tahun 2017 pada 23 RCT dengan melibatkan 8.615 partisipan. Cukup kuat ya. Itu tidak harus mengubah PDT, monggo. Kalau masih pakai yang ekspektan, monggo. Tapi ini ada bukti, gitu ya. Iya. Sudah, Dr. Hermanto? Iya, sampun. Iya, jadi alur pikirnya seperti itu ya, Dokter ya, mengurangi risiko
infeksi dan sebagainya, mungkin memendekkan waktu dan sebagainya. Kalau saya ini masih memberi kesempatan, kalau saya induksi, sudah infartu tapi belum lahir juga, tak tambahi sedikit lagi, dibandingkan nunggu 12 jam, nanti nunggu lagi, jadi tambah panjang gitu ya. Sama-sama, kalau memang nggak lahir kan nggak lahir juga, dia apa-apakan ya. Kalau dokter Sininta gimana di sini, Dok? Setuju, Dok. Iya. Iya, dokter setuju, Dok. Iya. Jadi dokter Gusti Ngurah Agung ini ingin penjelasan tambahan, ya, karena dia tadi tertarik dengan penjelasan ini. Jadi langsung saja diinduksi. Kira induksi ternyata ragu-ragu, dilanjutkan ya nggak apa-apa ya, mungkin sudah pembukaan 3, kita mencuri waktu ya di awal gitu ya. Iya. Baik. Dokter Adyuta Apsari. Assalamualaikum. Izin bertanya, pasien ATP dengan 63.000 trombositnya 39, apakah ada tempatnya untuk dilakukan induksi? Apakah induksinya setelah transfusi? Nah, terus apakah isoprostol atau oksigen drip? Nah, ini bertumbuh-tumbuh ini. Tapi tidak apa-apa, pengalamannya Dr. Sininta dan Dr. Hermanto ini banyak sekali. Enaknya transfusi dulu, langsung induksi atau gimana, Dokter? Monggo. Monggo. Saya enggak lihat pertanyaannya yang mana, Pak Adit ya? Di chat. Di kolom Q&A. Di chat yang ini. Oh, chat. Oh, ini. Iya. Oh iya, chat juga ada. Adyuta, oh ya. Saya tak golek. Silakan Dokter Sininta. Iya. Oke, Dokter. Kalau nggak salah memang batasannya untuk persalinan provaginam itu minimal trombositnya adalah 50.000, Dokter. 50.000. Jadi kalau sudah 63.000 itu sudah optimal sih, Dok. Nanti ada perbedaan batasannya kalau kita bisa melakukan operatif vaginal delivery misalnya dengan menggunakan forceps atau vakum mungkin lebih tinggi lagi, yaitu 75.000 batasannya. Dan kalau kita memutuskan untuk cesarean delivery lebih tinggi lagi juga batasannya di 100.000, Dokter. Jadi kalau 63.000 trombosit ini sebetulnya sudah optimal untuk dilakukan persalinan provaginam, Dok. Optimal di sini dalam hal risiko untuk risiko perdarahannya yang akibat dari trombositopeninya ini lebih kecil, Dok, dibandingkan kalau misalnya trombositnya di bawah 50.000. Ngaten, Dok. Terima kasih, Dr. Sininta. Ini sebetulnya pertanyaannya adalah ada pasien dengan ITP yang trombonya 63.000, kebetulan sudah term. Ya, baik. Kalau gitu, ya, kalau Dokter Prita tadi chat berikutnya dari Dokter Prita hanya penjelasan Dokter Hermanto tentang bidan melakukan induksi itu jelas, dan terima kasih Dokter Prita mengatakan terima kasih untuk penjelasannya. Kita kembali ke Q&A. Ada rujukan dari Rumah Sakit Fairfield dengan gagal induksi, postpartum, lalu dilakukan seksio. Setelah seksio, kontraksi uterusnya hipotoni, atonia. Ya. Izin Dok, apakah ada saran untuk kasus seperti ini agar terhindar dari HPV? Berapa lama sebaiknya dilakukan seksio bila setelah gagal induksi?
Ini dari anonimus. Monggo, siapa yang melakukan yang menjawab lah. Ya, nanti kita berdua saya Iya. ya. Iya. Kriteria gagal induksinya dari waktu dan masih baik, nah itu patut dipertimbangkan ya. Kemudian betul-betul pelvic score-nya sudah bagus ya di kalau perlu di RIPE aja yang agak lama. Kalau masih bagus semua Pak Dit. Tapi kalau sudah ada kriteria gagal misalnya tachycistole dengan perubahan denyut jantung, saya kok langsung sesar ya. Tidak diperbaiki, ada perbaikan langsung sesar, tidak usah nunggu lagi. Nah ini pertanyaannya gini, Dr. Hermanto. Ya. Karena dokter anonimus itu mencurigai gara-gara diinduksi bolak-balik seksio terus HPP. Oh, HPP. Iya. Ya. Oke. Jadi penyebab HPP kan macam-macam. Saya belum pernah baca ada korelasi kalau beberapa kali drip jadi hipotonia ya. Mungkin dulu pernah, tapi akhir-akhir ini kok enggak ada ya literatur itu. Nah, kalau HPP pada itu di seksio atau setelah partus biasa ya, prosedur ABC-nya HPP yang dijalankan ya. Sama. Terima kasih. Ya. Dokter Sininta mungkin. Gitu kan. Setuju dengan Dr. Hermanto. Jadi memang kalau untuk induksi persalinan itu tidak meningkatkan risiko terjadinya HPP kalau dari beberapa literatur yang saya baca juga. Tapi memang mungkin yang terkait sama HPP itu lebih ke arah distensi uterusnya, mungkin kalau prolong labor itu lebih ke arah sudah pembukaannya ya Dok ya, bukan faktor induksinya ya Dok ya. Terus untuk duranto op-nya yang memang kita penting Dok. Jadi kalau misalnya sedang melakukan operasi pasca melahirkan plasenta itu memang kita benar-benar harus koordinasi juga satu tim ya dengan sesama asisten operator yang juga sama-sama bekerja sama untuk melihat lapang operasi atau monitoring dari hemodinamik pasien bersama dengan teman sejawat anestesi. Ini kita memang benar harus komunikasi dengan baik. Jadi sebelum kita tutup lapang operasi harus cek dulu mulai dari anatomiknya ya, apakah ada placental sebetulnya istilah placental bleeding juga masih kontroversi juga, tapi kita cek dulu apakah di endometriumnya itu ada robekan-robekan atau ada bleeding yang belum terkontrol, kemudian kita meluas lagi ke arah-arah sekitar dari insisi kita, karena kebanyakan sumber perdarahan tuh biasanya itu kalau dari sudut jahitan sudut yang tidak terjahit, gitu banyak sekali kita tidak mendiagnosis adanya extended baik ke lateral maupun ke bawah, apalagi terutama kalau kasusnya itu kalau kepala bayi sudah engage yang lama, itu resiko untuk terjadinya ekstensi dari insisi kita ke lateral dan ke bawah itu cukup tinggi, dan itu yang memang kita harus pelan-pelan hati-hati mengeksplorasi sebelum kita memastikan oh ini kondisinya sudah aman untuk ditutup. Jadi HPP ya itu tadi tidak melulu murni dari tonus, tapi juga kadang-kadang ini ya Dok ya, tir dari tisunya juga, masalah tisu yang uniknya kalau nggak salah ada penelitian kita ya Dok ya, penelitian kita Dokter Adit itu ternyata kejadian HPP itu yang kita sangka banyak dari tonus yang dirujuk ke rumah sakit Dr. Stomo, ini ternyata masalahnya bukan tertinggi itu bukan tonusnya Dok, tertinggi itu malah tisunya. Tisunya itu termasuk kalau yang post SC itu ada yang tidak terjahit. Itu yang sebetulnya banyak yang kausa HPP kalau kita eksplorasi retrospektif itu ternyata seperti itu Dokter. Jadi itu yang kita harus eksplorasi dulu sebelum menutup, dan kemudian ya kita cek hemodinamiknya Dok, dan kita melakukan prevensi. Prevensinya itu bisa dengan secara mekanik kita melakukan kita lakukan difundus uteri, kita melakukan masase gitu, kemudian menggunakan uterotonik. Uterotoniknya bisa kita kombinasi baik menggunakan oksitosin atau menggunakan metil ergometrin gitu juga. Kalau misalnya belum juga ya kita bisa melakukan ligasi-ligasi dari arteri yang di sekitarnya Dokter. Mungkin itu dulu Dokter.
Iya, terima kasih. Rupanya untuk algoritma HPP ini, karena kita mempunyai beberapa dokter yang pengalaman sekali, mungkin ada baiknya kita bicarakan tersendiri ya, Dokter Hermanto, Dokter Sininta ya, sehingga nanti sejawat yang anonimus itu akan banyak mendapatkan informasi. Rasanya kok menarik sekali untuk kita bicarakan ya, sebentar lagi ya. Kita akan usulkan pada panitia supaya membicarakan tentang HPP ya. Ini hipotoni, atonia dan sebagainya ya. Menarik sekali nanti ya. Jadi ternyata atonia, hipotoni itu akan turun drastis risikonya kalau ada algoritma yang kita bisa lakukan. Baik itu saat operasi maupun saat persalinan spontan sebetulnya. Ada algoritmanya. Dari Q&A kita masuk ke ini, Dr. Hermanto. Dari Dr. David Octavianus. Ini sebetulnya di luar di luar pembicaraan induksi kita. Tentang kasus apakah kita melakukan delayed cord clamping. Nah, ini hobinya Dr. Hermanto ini. Ya. Dulu saya masih ngalami ini, partus normal itu bayinya ditaruh lebih rendah dari ibunya biar dapat pasokan. Kalau pada masih ada yang ngerjakan, tapi buktinya belum, keunggulannya cukup untuk membuat kita memutuskan itu kok saya belum baca. Tapi tidak ada kerugian untuk ini. Itu jawaban saya, Pak Adit. Iya, Dr. Hermanto, terima kasih. Dr. Sininta, mungkin ada, ya. Tidak ada ininya kok, Dok. Maksudnya tidak ada kontraindikasi untuk delayed cord clamping, itu masih dari beberapa literatur juga masih banyak manfaatnya, banyak benefitnya dibandingkan kekurangannya, Dokter. Delayed cord clamping pada almost semua kasus ya, Dok ya. Mungkin yang agak kontroversi itu pada kasus-kasus COVID memang, Dok. Tapi COVID ini kan juga masih ongoing, research-nya masih banyak ya, Dok ya. Kalau dari rekomendasinya dari up to date sendiri, kalau untuk delayed cord clamping pada persalinan ibu dengan COVID-19 ternyata tidak disarankan, Dok. Tapi ini ya masih butuh penelitian lebih lanjut, Dok. Itu aja, Dok. Terima kasih. Rasanya di Dr. Stomus ada penelitian Dr. Agus Sulistiono ya, dengan masase ke arah bayi dan sebagainya, hemoglobin bayinya ternyata berbeda bermakna ya. Yang delayed dengan melakukan masase itu lebih tinggi dibandingkan persalinan tanpa delayed cord clamping. Selanjutnya saya tidak membaca manfaatnya, tapi itu perbedaannya ya. Pediatri senang sekali, pediatri yang senang sekali neonatus. Baik, kita kembali ke Q&A. Pertanyaan kedua, jika pada kasus IUFD bekasnya, ini yang tadi ya, IUFD, Dr. Lengkong. Berapa lama maksimal induksi? Apakah juga ada dosis maksimal oksitosin yang digunakan? Dari Dr. David Lengkong. Monggo, siapa yang mana? Berapa lama batasnya? Iya, Dr. Sininta. Ya, kalau batas induksi tidak ada batasan ya, Dok ya, kalau untuk pemberian drip oksitosin selama itu tadi parameter ibu dan janinnya masih baik, masih dibolehkan, Dok. Itu. Ya. Kalau dosis maksimal ya. Dosis maksimal yang umum kita pakai, Dr. Sininta. Iya, Dok. Jadi memang kalau dosis maksimalnya kita
Kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri itu menggunakan yang low dose ya. Jadi memang kalau secara garis besar itu ada 2 kelompok, ada yang low dose, ada yang high dose. Tapi memang kalau dibandingkan kalau dari penelitian itu antara low dose sama high dose itu kejadian untuk terjadinya tadi sistol dan terkait sama hiperstimulasinya itu lebih tinggi pada kasus high dose dibandingkan pada grup yang low dose. Tapi memang kalau itu perbedaan waktu sampai persalinannya itu sampai perbedaannya sampai 4 jam lebih cepat kalau pada kelompok yang high dose dibandingkan pada low dose. Nah, low dose itu kalau per definisi itu dripnya itu 0,5, dosisnya itu 0,5 sampai 1 mili unit per menit, Dok. Kalau yang high dose itu 6 mili unit per menit. Mungkin itu, Dok. Iya. Kalau di kita pakainya yang low dose karena memang Yang safety. low dose, ya. Iya. Iya. Terima kasih Dr. Sininta. Dr. Hermanto dan Dr. Sininta, pertanyaannya banyak sekali. Kebetulan Dr. Firda sudah memberi apa-apa saya. Satu jawab. Kita harus, iya, monggo. Saya tambahan untuk delete code cramping tadi ya. Saya dapatkan literatur bahwa dia menambah HB, tapi menambah risiko untuk hiperbilirubinemia, Pak Adit. Dan neurodevelopmental bagus pada usia 4 tahun untuk anak laki, bukan anak perempuan. Terus kerugiannya tidak ada yang lain. Jadi mungkin boleh, tidak apa-apa. Iya. Terima kasih. Ini gimana Dr. Hermanto dengan Dr. Sininta? Kita menjawab secara aja ya, secara pesan ya, secara WA atau pesan ya. Akan dikoordinasi oleh Dr. Firda. Banyak sekali ini. Iya, Dokter, pertanyaannya sudah saya catat satu-satu. Mungkin kalau ada yang belum dibahas nanti bisa dibahas. Kan insya Allah tas ini akan dijadikan buku ya, Dok, insya Allah. Iya. Nanti mungkin bisa dibaca lagi dari situ. Iya. Baik, terima kasih kepada 200 peserta yang join pada tas kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada narasumber, Dr. Hos dan Dr. Sininta yang memberikan informasi yang amat bermanfaat. Kita terpaksa harus mengakhiri karena jamnya sudah lewat waktu sekali. Terima kasih pada para peserta. Kami kembalikan kepada Dr. Firda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Adit, Dr. Hermanto, dan Dr. Sininta atas segala ilmu dan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian kepada para peserta selama berlangsungnya acara, karena pertanyaannya banyak sekali dan juga ada beberapa yang belum dibahas. Namun sebelum menutup acara, kami akan memberikan sedikit informasi karena ada acara yang akan diselenggarakan oleh Departemen Opjin FK UNER yang bekerja sama dengan POGI Surabaya, yaitu OASI 1, Opjin Applied Science of Surabaya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 5, 12, dan 19 Desember mendatang. Link sudah kami bagikan di kolom chat kepada para peserta sekalian, dapat mendaftar via link tersebut, atau apabila mendapatkan kesulitan dapat menghubungi kontak person yang telah kita cantumkan juga pada kolom chat. Baik, terima kasih. Jangan lupa saksikan tas seri selanjutnya yang tidak kalah menarik dari divisi fertilitas dan endokrinologi. Mohon izin saya tutup, Dok, acara tas pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Dokter. Terima kasih. Dokter Jin.